Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Krisnawati, saya dari MBS B18 IP. Dan hari ini saya akan membuat video tentang bagaimana mengerjakan soal mid semester dari mikroekonomi 1. Simak videonya ya. Oke, langsung saja. Akan di sini ada 2 soal UTS. Yang soal pertama berkaitan tentang pembuatan kurva permintaan dan penawaran, dan soal yang kedua berkaitan tentang elastisitas. Nah, oke, langsung kita kerjakan soal yang pertama. Soal pertama yaitu apa yang terjadi kepada kurva permintaan dari e-book, terus e-book reader dan buku cetakan jika harga dari e-book itu turun. Nah, yang pertama akan kita buat terlebih dahulu kurva permintaan e-book. Di sini kita akan gambar terlebih dahulu bentuk kurvanya. Sudah, lalu di sini kita tulis price, di sini quantity. Dan selanjutnya kita akan menggunakan garis keseimbangan terlebih dahulu ketika harga dari e-book ini normal, atau kita tulis dengan price 1. Nah, ketika harga normal maka akan kita ketahui quantity sebesar ini. Terus bagaimana yang terjadi jika harga e-book itu turun? Nah, kita akan dapatkan apabila harga itu turun, maka quantity itu akan berpindah ke sini. Nah, kita ketahui bahwa Q berubah menjadi lebih banyak, sehingga kurva yang didapatkan adalah move along. Move along adalah ketika perpindahan kurva yang terjadi masih dalam satu garis dan tidak di lain garis. Masih dalam satu garis ini, dan biasanya itu karena dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Gitu. Oke, selanjutnya yang B, kurva permintaan dari e-book reader. Nah, pertama kita akan gambar terlebih dahulu kurvanya, lalu kita buat garis keseimbangannya. Nah, ketika price-nya normal, maka akan kita dapatkan quantity sebesar ini. Lalu apa yang terjadi kepada permintaan e-book jika harga e-book itu turun? Pastinya adalah customer akan lebih banyak memilih e-book, dan sehingga membuat kurva itu bergeser ke kanan. Seperti ini. Walaupun price itu normal. Kita dapatkan quantity kedua. Price quantity. Sehingga kurva dari e-book reader adalah shifting to the right, dimana perubahan ini terjadi karena faktor yang lain selain harga, faktor barang lain. Yang C, kurva permintaan dari buku cetakan. Pertama kita akan membuat terlebih dahulu kurvanya seperti ini, price dan quantity, lalu kita buat garis keseimbangannya terlebih dahulu. Nah, apabila price-nya normal, maka akan kita dapatkan quantity buku cetakan sebesar ini. Dan bagaimana jika harga e-book turun? Pasti para pembaca atau customer akan lebih memilih e-book karena harganya lebih murah, sehingga
menyebabkan kurva permintaan untuk buku cetakan itu bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan dan berpindah ke sini atau menurun. Jadi kurva dari buku cetakan itu adalah shifting to the left. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal yang nomor 1B, yaitu apa yang terjadi pada kurva permintaan sepeda bermerek dan sepeda tidak bermerek jika pendapatan itu meningkat. Nah, kita akan mengerjakan terlebih dahulu dari kurva permintaan sepeda bermerek. Kita gambar kurvanya terlebih dahulu. Di sini price, di sini quantity. Lalu kita gambarkan garis keseimbangannya. Nah, apabila harga itu normal, maka akan kita dapatkan quantity di sini. Kita buat garisnya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi jika pendapatan dari seseorang itu meningkat? Maka biasanya mereka akan lebih memilih sesuatu yang lebih baik dan lebih berkualitas serta untuk meningkatkan kebanggaan seorang jika memakainya. Sehingga apabila pendapatan mereka meningkat dan kurva dari permintaan sepeda bermerek itu juga pasti akan meningkat karena seiring dengan gaya kehidupan customer yang berubah, sehingga menyebabkan kurva permintaan sepeda bermerek itu akan bergeser ke kanan. Sehingga kita akan temukan kuantiti yang kedua di sebelah sini. Berarti kurva permintaan dari sepeda bermerek adalah shifting to the right. Dan selanjutnya bagaimana dengan kurva permintaan sepeda bermerek, sepeda tidak bermerek? Nah, oke, kita gambarkan terlebih dahulu kurvanya seperti ini, price dan quantity. Terus kita tentukan titik keseimbangannya. Dan di sini kita temui jika price-nya itu normal, maka quantity itu akan mendapatkan segini. Nah, lalu bagaimana dengan kurva permintaan dari sepeda tidak bermerek jika pendapatan itu meningkat? Maka otomatis customer akan lebih memilih sepeda bermerek sehingga menyebabkan perpindahan kurva sepeda tidak bermerek ini bergeser ke kiri seperti ini. Nah, kita gambarkan, kita dapatkan kuantitinya akan berpindah di sini, sehingga kurva dari permintaan sepeda tidak bermerek itu adalah shifting to the right, to the left. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang nomor 1C. Nah, soal nomor 1C itu adalah bagaimana apa yang terjadi pada kurva penawaran dari hand sanitizer dan etil alkohol dan sabun cuci jika harga dari hand sanitizer itu meningkat. Nah, yang pertama itu adalah kurva penawaran dari hand sanitizer.
Kita akan gambarkan kurvanya terlebih dahulu seperti ini. Price and quantity. Nah, untuk penggambaran kurva penawaran itu berbeda dengan kurva permintaan. Jika kurva penawaran maka akan miring ke sini. Kita akan coba untuk menggambarkan garisnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan jika price-nya itu normal, maka kita akan mendapatkan quantity di sini. Nah, apa yang terjadi jika harga hand sanitizer itu berubah? Nah, yang terjadi adalah ketika hand sanitizer berubah, maka supplier akan meningkatkan produksinya sehingga penawaran untuk hand sanitizer juga akan meningkat. Nah, di sini adalah price 2 yang meningkat, maka kita akan dapatkan quantity yang juga akan meningkat. Nah, perubahan ini dinamakan move along karena perubahan ini terjadi masih dalam satu garis dan tidak berpindah garis. Nah, selanjutnya adalah kurva penawaran dari etil alkohol. Kita akan gambarkan kurvanya. Price, quantity. Nah, apa yang terjadi pada kurva etil alkohol jika harga dari hand sanitizer itu meningkat? Kita ketahui bahwa etil alkohol ini adalah salah satu bahan untuk membuat hand sanitizer. Tentu saja ini barang sangat berkaitan dengan hand sanitizer. Ketika tidak ada etil alkohol, maka hand sanitizer itu tidak bisa dibuat. Nah, sehingga kita akan gambarkan kurvanya seperti ini. Ketika price itu normal, maka akan kita dapatkan quantity di sini. Nah, jika harga hand sanitizer berubah, pasti penawaran untuk etil alkohol itu juga akan meningkat, sehingga menyebabkan kurva itu akan bergeser ke kanan. Seperti ini. Atau bisa disebut dengan shifting to the right, atau bergeser ke kanan. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang nomor 1C yang terakhir. Itu adalah bagaimana dengan kurva penawaran dari sabun cuci tangan. Kita akan gambarkan kurvanya terlebih dahulu. Oke. Di sini price dan di sini quantity. Dan kita akan gambarkan terlebih dahulu garis keseimbangannya di tengah. Baik. Di sini ketika harga itu normal, maka akan kita dapatkan kuantitinya di sini. Nah, oke. Selanjutnya apa yang terjadi kepada kurva penawaran dari sabun cuci tangan jika harga hand sanitizer itu meningkat? Pasti ketika harga hand sanitizer meningkat, supplier akan lebih memilih untuk memproduksi hand sanitizer. Tentu saja kurva penawaran dari sabun cuci tangan akan turun, yang mengakibatkan kurva tersebut bergeser ke kiri, yaitu seperti ini.
dan quantity itu akan turun. Nah, bisa disebut juga dengan shifting to the left. Nah, oke. Ini adalah soal yang nomor 1 sudah selesai. Oke, kita lanjutkan untuk mengerjakan soal nomor 2, yaitu tentang elastisitas. Yang pertama, soal nomor 2A. Di situ diketahui bahwa Qs sama dengan minus 1000 ditambah 200P dan Qd diketahui sama dengan 2500 dikurang 150P. Nah, pertama kita mengetahui bahwa membuat persamaannya itu adalah Qs sama dengan Qd. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angka yang ada di atas ini. Nah, Qs-nya itu adalah minus 1000 ditambah 200P sama dengan 2500 minus 150P. Terus kita akan kumpulkan dengan angka yang sejenis. Di sini 200P. Nah, 100 minus 150P kita pindahkan ke sini jadi berubah menjadi plus 150P sama dengan turunkan 2500 minus 1000 berpindah ke sini, berpindah ke kanan menjadi plus 1000. Nah, selanjutnya kita jumlah di sini jumlahnya 350P sama dengan 3500. P sama dengan 3500 dibagi 350. Nah, P sama dengan 10. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari Q. Karena P sudah diketahui, maka kita bisa mencari nilai Q. Selanjutnya kita tulis di sini, kita ketahui bahwa Qs sama dengan minus 1000 ditambah 200P, sehingga kita masukkan angka P-nya di sini minus 1000 ditambah 200 dalam kurung 10, karena di sini kita dapatkan P ini 10. Lalu kita jumlah minus 1000 ditambah 200 kali 10 2000, sehingga kita dapatkan minus 1000 ditambah 2000 hasilnya adalah 1000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari Qd. Qd sama dengan 2500 dikurang minus 150P. Nah, dengan caranya sama, yaitu 2500 dikurang 150 dalam kurung 10 kita kalikan kurang 1500. Nah, hasilnya sama, yaitu 1000. Hasilnya 1000 sama. Lalu di sini kita akan menentukan hasil dari elastisitasnya. Yang pertama kita akan tulis seperti ini, IS, yaitu Q aksen dikali P per Q. Nah, Q aksen ini kita dapatkan dari sini. Ketika Q aksen turunan pertama, maka yang kita dapatkan di sini adalah 200P. Nah, ini yang kita pakai, P yang kita pakai. Q aksennya adalah 200P. Nah, yang bawah juga sama. Q aksen atau Q turunannya kita dapatkan yaitu 150P minus 150P. Oke. Lalu kita akan masukkan ruas terlebih dahulu dari
ES. Sini ES sama dengan Ki aksennya kita dapatkan dari sini yaitu 200P. Terus 200 saja. Lalu dikali P-nya di sini 10, masukkan. Dibagi kuantitinya, masukkan di sini 1000. Nah, lalu kita sederhanakan angkanya. Coret 0-nya 2, 1, 1. Nah, 2 kali 1, maka hasilnya adalah 2. 2 itu lebih dari 1, sehingga elastisnya adalah elastis. Lalu ED-nya sama, kita masukkan Ki aksennya ini minus 150P dikali 10/1000. Kita akan sederhanakan juga, nolnya dicoret. Nah, maka di situ sisa angkanya adalah minus 15 dibagi 10, sehingga hasilnya menjadi minus 1,5, atau kita jadikan 1,5, jadi sama. Dan sama hasilnya di sini yaitu elastis. Maka barang tersebut memiliki sifat elastis. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2 yang B. Di sini kita ketahui bahwa PS sama dengan 20 ditambah 2Q, dan untuk persamaan PD kita ketahui 80 minus Q. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan persamaan yaitu PS sama dengan PD. Kita tuliskan terlebih dahulu, masukkan angkanya ke dalam, yaitu 20 ditambah 2Q sama dengan 80 minus Q. Kita akan gabungkan terlebih dahulu angka-angka yang sejenis. Di sini 2Q minus Q kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi plus Q sama dengan 80. 20 pindah ke sebelah kanan menjadi minus 20. 2Q tambah Q menjadi 3Q sama dengan 80 dikurang 20, hasilnya 60. Kita ketahui Q sama dengan 60 dibagi 3, Q sama dengan 20. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui nilai dari Q, maka kita akan mencari nilai PS. Kita tulis persamaannya terlebih dahulu. Di sini PS sama dengan 20 ditambah 2Q. Nah, kita akan tulis 20 ditambah 2, masukkan nilai Q di sini yaitu 20. Kita akan kalikan 20 ditambah 2 dikali 20 hasilnya 40. Kita jumlahkan menjadi 60. Terus kita hitung nilai dari PD sama dengan 80 minus Q. Nah, kita tulis lagi 80 minus, di sini diketahui Q adalah 20. Kita tulis 20 sama dengan 80 dikurang 20 sama dengan 60. Nah, hasilnya sama. Selanjutnya kita akan mencari dari Q aksennya dengan menggunakan rumus yang berbeda, yaitu di sini kita akan tulis dulu persamaannya. PS sama dengan 20 ditambah 2Q. Nah, kita akan menggunakan cara di sini mengelompokkan terlebih dahulu. PS 2Q ini akan kita pindahkan di sebelah kiri menjadi minus 2Q.
salah guys. Jadi di sini kita akan gunakan rumus PS sama dengan PS minus 20. Kita pindahkan yang 20-nya ke kiri sama dengan 2Q. Nah, di sini kita mendapatkan persamaan seperti ini. Lalu kita akan menjadikan Q ini menjadi Q. Karena di sini masih 2Q, maka kita akan sederhanakan dengan cara membaginya dengan 2. Nah, kita akan temukan hasilnya menjadi PS ini angkanya adalah 1. Maka di sini ketika 1 dibagi 2 hasilnya adalah 0,5. Sehingga kita tulis 0,5 PS minus 20 sama dengan 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. 10. Lalu sama dengan 2Q dibagi 2, 2-nya hilang, maka sisa menjadi Q. Selanjutnya, maka di sini kita ketahui bahwa persamaannya adalah Q sama dengan 0,5P minus 10. Selanjutnya dengan PD. Di sini kita ketahui bahwa persamaannya itu adalah 80 minus Q. Kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan memindahkan angka 80 ini ke sebelah kiri. Minus 80 sama dengan minus Q. Nah, di sini masih terdapat minus Q, sehingga kita harus membagi Q-nya menjadi Q. Maka dibagi dengan minus 1. Nah, hasilnya adalah 1 dibagi minus 1, hasilnya minus 1 PD dikurang minus 80 dibagi minus 80, hasilnya plus 80 sama dengan minus Q dibagi minus 1, hasilnya Q. Lalu kita tulis sini Q sama dengan minus 1 PD ditambah 80. Dan ini hasilnya. Oke, kita akan lanjutkan untuk menghitung elastisitasnya. Kita tulis di sebelah sini saja. Elastisitas dari S. Kita ketahui dari S tadi Q aksennya ini adalah minus 0,5. Dan aksen yang kiri itu adalah minus 1. Kita tulis di sini 0,5 dikali 60 bagi 20. Nah, hasilnya adalah kita sederhanakan 60 dibagi 20, hasilnya adalah 3 dan ini 1. Nah, angka yang tersisa adalah 0,5 dikali 3, hasilnya adalah 1,5. Dimana 1,5 itu adalah 1,5 itu lebih dari 1 yang elastisisnya itu termasuk ke dalam jenis elastis. Nah, selanjutnya dengan elastisitas dari D. Di sini kita ketahui bahwa Q aksennya adalah ini minus 1. Kita akan tulis di sini minus 1 dikali 60 per. Ini kita akan masukkan Q-nya di sini adalah 20. Masukkan 20. Lalu di sini bisa disederhanakan 60 dibagi 20 menjadi di sini 3 dan 20 dibagi 21. Terus angka yang tersisa adalah minus 1 dikali 3, hasilnya minus 3. Terus akan kita ini atau bisa jadi 3. Nilai elastisitasnya adalah 3 itu lebih
besar daripada 1 sehingga kita dapatkan menjadi elastis. Nah, untuk rumus yang kita gunakan sama seperti yang tadi, yaitu ini, E sama dengan Q aksen dikali P per Q. Oke. Ini adalah penyelesaian yang menggunakan rumus sederhana. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.